in a time of darkness and grief. Pelepasan Abdul Roja ke Tanah Suci meletupkan gelombang keharuan yang amat dalam. Air mata ayah dan anak itu menetes deras. Rojak dan Ayu menangis bersamaan, tidak kuasa menahan debur perpisahan meski hanya 13 hari. Jail dan suka iseng pada kakak-kakaknya. Bukan hanya Jail, balita berumur 3 tahun itu juga menyukai cerita-cerita seram. Ia bahkan meminta neneknya untuk menceritakan sebuah kisah horor. Emang nggak pernah lihat? Kamu sampai anaknya. Terus? Ayah mouse itu apa mouse? Mouse. Tikus. Kucing. Anjing, kamu ngetes ya? Ngetes ayah kamu ya? Hah? Syafia menjadi mutiara keluarga sekaligus mendukung kesembuhan Al yang malam itu sudah lahap menyantap makanan. Ia selalu ingin tahu banyak hal dan menyukai hal-hal baru. Salah satunya bermain-main dengan anjing ras Siberian Husky peliharaan ayahnya ini. Wow, look at that man. Let's go ahead, go ahead. Apa takut? Masa dia aja gak takut? Ayo turun. Hello. Aduh. Tidak ada rasa takut Syafia saat bersama anjing itu. Justru sebaliknya sangat hangat. Sepertinya memang Syafia adalah titisan sejati Ahmad Dhani dalam wujud perempuan, keras kepala namun kritis. Kalau udah tua, ntar bisa gendong. Kalau udah tua. Kalau ayah udah tua tuh yang jagain ayah siapa? Poyoyo. Masa ayah udah tua dijagain Poyoyo? Poyoyo udah tua lagi nanti. Safia menambah daftar titisan Ahmad Dhani yang bakal meramu sukses. Bahkan jauh melebihi sang ayah. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Ayu Ting Ting dan Wanda Hamidah. Jika Ayu tiba-tiba berjilbab, Wanda malah menutupi pernikahannya. Benarkah Wanda enggan karena beda usia 10 tahun lebih tua? Dan mengapa pula Ayu Ting Ting menangis? Selembar foto inilah yang menjadi bukti janda cantik Wanda Hamidah sudah tidak lagi melajang. Foto itu menyajikan Wanda dan Daniel Patrick Hadi-Schultz tengah memamerkan buku nikah di KUA Mampang, Jakarta Selatan. Tapi mengapa Wanda menyembunyikan pernikahannya? Saat kami sambangi rumahnya di daerah Pela, Mampang, Jakarta Selatan, Wanda enggan keluar dan malah menyuruh penjaga untuk mengusir media. Sebelumnya informasi dari penjaga tersebut, Wanda menggelar pengajian sebelum akad nikah namun tanpa pemberitahuan. Pas saya tegur, dia bilang mau ada pengajian. Itu ada acara. Iya, artinya kaget juga kalau pas ada acara itu ternyata nyerah lamaran, kaget. Itu ada artinya juga nggak sih kita? Ada malah yang menanyakan ada acara. Tadi kita udah lewat lisan dia bilang kita nggak punya wewenang di situ ya Mbak. Sorry ya Mbak. Sorry Mas. Sorry. Apa ya maksudnya? Saya ketua RT, saya belum dapat laporan karena warga saya itu Bu Hamidah itu nggak terdaftar di RT kita. Kalau mau dia menikah, kudunya ada pengantar dari RT. Nah ini saya tunjukkan pengantar tidak ada. Bu Hamidah itu domisili mungkin dia nggak lapor. Ibu 3 anak itu menggelar pengajian tanpa memberitahu lingkungan sekitar. Ia juga tidak mengurus surat pengantar pernikahan di ketua RT. Lantas bagaimana ia bisa menikah?
Sembunyikan. Nah, ini kawin apa saya nggak tahu. Kalau itu nikah itu dua inti. Itu pernikahan berdasarkan KTP. Kalau KTP itu pernikahan, dia punya alamat, misalnya KTP, ke RT, RW, kelurahan setempat. Dia malah tolong karena nggak lapor. Nggak lapor. Mungkin tuh ada angsip, ada ini. Biasanya kalau di sini kalau ada acara pernikahan itu lapor ke RW dan dikirim angsip. Aku percaya. Kabar santer beredar, Wanda merahasiakan pernikahan karena faktor beda usia. Khawatir dicap sebagai penyuka daun muda alias pria berondong. Di usia 38 tahun ini, ia menikah dengan Daniel yang baru genap 28 tahun. Sebelumnya ia juga pernah dekat dengan Raffi Ahmad yang selisih usianya juga jauh, 12 tahun lebih muda. Kemarin saat kami mintai komentar, Raffi lebih suka bungkam. Riwayat cinta Wanda memang berliku. Wanita yang cerai dari serial Raul Hakim di tahun 2012 ini baru berjumpa dengan Daniel di awal tahun 2014. Keduanya beberapa kali tampil mesra, seperti di pesta resepsi pernikahan Raffi Gigi di Jakarta. Ya tunggu aja, jodoh kan di tangan Allah ya. Pokoknya saya percaya bahwa manusia kodratnya ya berpasang-pasangan seperti yang ditentukan. Gitu. Udah dong. Saya, ya nanti kawan-kawan dikasih tahu. Ayu Ting Ting mengubah total penampilannya. Biduan pelantun tembang Geboy Mujair yang terbiasa tampil seksi dan menggoda, kemarin tiba-tiba tampil berkerudung jilbab. Dalam paduan jilbab warna pink dan gamis hijau toska, biduan yang kabarnya dekat dengan Syahir Sheikh itu tampak manis dan soleha. Pertanyaan pun terucut, benarkah Ayu telah resmi berhijab? Namun ia enggan menjawab, malah mengaku merasa kegerahan. Seni beklediğim zaman her saniye binası. El ele göz göze dizlerine yattım. Panas banget ya, panas banget ya. Berhijab memang bukan keputusan mudah, butuh hidayah untuk melakukannya. Ayu sendiri mengakui memakai busana hijab karena momen istimewa melepas ayahnya Abdul Rojak berangkat ibadah umroh. Sekarang insya Allah saya mau nganter ayah hari ini berangkat umroh. Doain mudah-mudahan lancar semuanya. Ya mudah-mudahan ayah sehat. Pemirsa pokoknya ikutin terus ya. In a time of darkness and grief. Pelepasan Abdul Rojak ke Tanah Suci meletupkan gelombang keharuan yang amat dalam. Air mata ayah dan anak itu menetes deras. Rojak dan Ayu menangis bersamaan, tidak kuasa menahan debur perpisahan meski hanya 13 hari. Kalau untuk berat pasti berat ninggalin cucu ya, apalagi dia udah deket banget sama ayah. Ibu kan biasanya dibantu sama ayah. Dari pagi juga dia udah bangun tadi ya udah minta nggak mau turun gitu. Kenapa? Ayah tuh yang nggak mau turun. Sabtu saya kan mau bercanda sama ayah mulu. Kalau ibu kan jarang bercanda. Ayah tuh beratnya dengan bingkis, karena kan setiap pagi kita ngomong setiap Abdul Rojak menangis merasa tak kuat berjauhan dengan cucu semata wayangnya, Bilqis. Bahkan demi Bilqis, Rojak melakukan hal yang rada unik.
meninggalkan sarung kesayangannya tanpa dicuci supaya bisa menjadi obat pelipur rindu Bilqis. Udah 2 hari ayah pakai sarung itu dari kemarin, dari lusa. Karena kan emang takutnya ntar Bilqis nariin kangen jadi tidur nanti pakai kainnya ayah. Ya udah pasti semoga Ayu diberikan kesehatan, kelancaran, mendapatkan rezeki yang lebih untuk bisa berangkat nanti sama-sama atau bersama keluarga juga.